Selamat malam, sahabat Petra yang kasih Tuhan. Rema renungan malam pada malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Morina Masdaminar Napitupulu dari GKM Yogyakarta dengan tema Apakah Tuhan sedang mengguncang Anda, yang diambil dari Yehezkiel 37 ayat 1. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat Petra dimanapun Anda berada, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman, mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala berkat kemurahan-Mu di sepanjang hidup kami. Saat ini kami siap untuk belajar atas kebenaran firman Tuhan. Bukalah hati pikiran kami dan ajar kami untuk dapat memahami kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah apakah Tuhan sedang menggoncang Anda? Terambil dari Yehezkiel 37 ayat 1. Yehezkiel 37 ayat 1. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Nabi Yehezkiel, sebagaimana kita tahu, adalah seorang nabi yang dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel pada masa pembuangan bangsa Israel ke Babel, di mana kondisi saat itu Yerusalem hancur, Bait Allah rusak, dan bangsa Israel tercerai-berai. Bangsa Israel mengalami krisis kehancuran identitas dan keputusasaan. Di tengah situasi demikian, Allah memberikan penglihatan kepada Yehezkiel, bukan mimpi, tetapi penglihatan, yaitu pandangan di depan kita yang terjadi dalam alam sadar. Inilah yang dialami Yehezkiel, bahwa dalam penglihatan itu Allah berfirman kepadanya agar dia bernubuat, sebagaimana di Yehezkiel 37 ayat 1a. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Allah melalui rohnya menuntun Yehezkiel untuk bernubuat. Artinya firman Tuhan datang kepada Yehezkiel atau Hayadebar, yang kita bisa lihat di Yehezkiel 1 ayat 3. Dan membawa aku keluar dengan rohnya. Dalam Yehezkiel 11 ayat 24 lebih jelas lagi mengatakan rohnya membawa kembali di dalam penglihatan atau mareh atau visi, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dalam Yeremia 7 ayat 32, lembah di sini yang dimaksud adalah lembah pembunuhan atau Gei Horegah, di mana di sana banyak orang-orang yang dibunuh dan mati di sana. Demikian pula dengan bangsa Israel di dalam penglihatan itu, mereka juga didapatkan ada banyak tulang-tulang di dalam lembah itu. Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Nah, tulang-tulang di sini melambangkan bangsa Israel. Kalau kita lihat di Yehezkiel 37 ayat 11, dalam pembuangan yang harapannya telah punah, atau mereka mengalami putus asa ketika mereka tercerai-berai di tengah-tengah orang asing, dan Allah meminta Yehezkiel untuk bernubuat kepada tulang-tulang itu. Kita bisa baca di Yehezkiel 37 ayat 4-6, sehingga ketika manusia kembali kepada firman Allah, maka tulang-tulang tersebut dibangkitkan kembali seperti sedia kala. Artinya Allah melakukan pemulihan atas Israel. Allah meminta Yehezkiel untuk melakukan nubuat itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Allah? Pemulihan macam apa yang dilakukan oleh Allah terhadap Israel? Yang pertama, bangsa Israel yang sempat terpecah jadi Israel Utara dan Selatan atau Yehuda dan Israel, itu kembali dipulihkan, disatukan. Kita bisa lihat di Yehezkiel 37 ayat 7-8.
Lalu pemulihan yang kedua adalah iman atau rohani bangsa Israel juga dipulihkan. Itu terdapat di Yehezkiel 37 ayat 9 sampai 10. Saudara-saudara, melalui cerita tersebut, kita pun dapat mengalami hal yang serupa. Walaupun mungkin berbeda versi ya. Kita dapat merasa terguncang dan dalam situasi yang tidak stabil, di mana rencana kita berantakan, keadaan berubah, hati terasa terguncang, dan lain sebagainya. Apakah guncangan itu suatu kebetulan? Atau Tuhan sedang bekerja? Proses yang dialami Yehezkiel, selain dia mendapatkan penglihatan atau visi Tuhan, ia diizinkan ditempatkan atau melihat lembah di mana banyak tulang-tulang kering. Itu bukan suatu kebetulan, melainkan proses ilahi dari Allah. Guncangan bisa saja datang dari Tuhan, karena Tuhan izinkan. Karena Ia, Allah sendiri, bisa bekerja dalam hidup kita melalui kegagalan atau kehilangan. Coba kita refleksikan diri kita, apakah kita lebih mudah datang kepada Tuhan ketika kita dalam situasi comfort zone, semua serba berhasil, atau justru ketika kita terpuruk dalam kegagalan atau kita merasa kehilangan. Yang kedua, guncangan adalah cara Tuhan melatih kita, melatih iman kita. Guncangan dapat membuka mata rohani saudara dan saya. Justru ketika kita dalam lembah kelam, kita dapat melihat kuasa Allah yang ditunjukkan kepada kita. Acap kali kita hanya fokus pada guncangannya atau masalahnya, tetapi kita tidak fokus pada rencana Allah di balik masalah tersebut. Dan guncangan adalah awal dari pemulihan. Nah, melalui cerita ayat ini, atau melalui cerita dari ayat ini yang kita pelajari, artinya melalui cerita atau ayat ini kita belajar bahwa Allah mengizinkan keterpurukan atau goncangan terjadi akibat dosa manusia. Namun demikian, Allah tetap menolong dan menyertai. Kita juga belajar bahwa Allah memberikan pemulihan bagi mereka yang kembali kepada firman Allah dan mau dibentuk oleh Allah. Kita lihat bahwa ada ketika kita memiliki sebuah tanaman dan tanaman itu menjadi kering, mungkin karena kurang pupuk atau karena hama atau masalah-masalah pertanian lainnya. Kadang-kadang kita melihat bahwa pohon ini sepertinya sudah mati dan tidak memiliki pengharapan untuk hidup. Namun ketika pohon ini kita rawat, kita sirami, kita gali kembali, diberi dengan tanah yang subur, dan kita pupuk dia, tidak ada yang mustahil bahwa pohon yang hampir mati ini akan hidup kembali. Demikian pula dengan iman kita. Barangkali ketika kita menghadapi guncangan, kita mengalami kekeringan seperti pohon tadi dan bahkan hampir mati, kehilangan iman kepada Kristus. Namun percayalah saudara-saudara, jika engkau kembali merawat imanmu dengan firman Allah, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan pemulihan bagi kita. Sebagaimana Ia berjanji, Dia akan memulihkan kita. Kalau Tuhan bisa memulihkan bangsa Israel, Tuhan juga bisa memulihkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sering tidak mengerti saat hidup kami terguncang. Kami takut, kami bingung, kami ingin lari. Tetapi hari ini Tuhan, kami belajar bahwa Engkau tetap bekerja. Bahkan dalam lembah sekalipun. Beri kami iman Tuhan untuk percaya dan mata rohani untuk melihat rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.